Aku ada Meli dari Hubungan Internasional 2019. Kali ini bakal ngejelasin apa itu konstruktivisme sosial. Yuk disimak! Dalam ilmu hubungan internasional, terdapat banyak perspektif di dalamnya. Salah satunya adalah perspektif alternatif, yang mana pada awalnya lahir bukan dari disiplin ini sendiri, melainkan terdapat poin yang membawanya ke dalam hubungan internasional. Dari sekian banyak perspektif yang akan dibahas kali ini adalah konstruktivisme sosial. Perspektif ini bermula pada saat berakhirnya Perang Dingin yang menghasilkan rekonfigurasi perdebatan yang mana terdapat dominasi pemikiran orang Amerika. Tokoh-tokoh pemikir konstruktivisme dalam hubungan internasional adalah Friedrich Cartwright, Nicholas Onuf, Alexander Wen, dan John Berge. Secara epistemologis, konstruktivisme memiliki banyak persamaan dengan post-positivis, sehingga dalam konteks ini konstruktivisme berada dalam satu barisan dengan anti-positivisme. Sedangkan, secara ontologis, paradigma ini menawarkan gagasan dasar bahwa struktur internasional adalah sebuah konstruksi sosial. Konstruktivisme sebagai teori sosial, yakni teori yang lebih umum tentang dunia sosial. Pemikiran kunci dari konstruktivisme adalah dunia sosial termasuk hubungan internasional, merupakan suatu konstruksi antara manusia atau aktor dengan struktur. Premis menurut konstruktivisme dalam memandang dunia sosial adalah bahwa dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang given, di mana hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif di mana dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, serta sekaligus yang memahaminya. Terdapat 3 asumsi dasar yang dipengaruhi oleh kontribusi Wen. Yang pertama, dunia sosial bukanlah suatu hal yang given seperti tata surya, tetapi terdapat konstruksi yang dilakukan oleh individu dan negara. Kaum konstruktivis juga berpikiran bahwa dunia sosial bukanlah suatu hal yang sama dengan ilmu alam. Asumsi kedua, konstruktivisme menganggap bahwa identitas merupakan suatu hal yang penting. Identitas merupakan hal yang terkonstruksi dari kultur yang memegang peranan penting dalam permasalahan dunia. Yang ketiga, proses yang terjadi dalam hubungan internasional bukanlah suatu hal yang stagnan, melainkan kontinu, seperti halnya kondisi anarki yang ada di antara negara-negara dunia. Setelah mengetahui apa itu konstruktivisme, mari kita lihat dalam sebuah contoh kasus. Presiden Joko Widodo pun telah tiba di Osaka untuk aktif berpartisipasi dalam KTT G20. Seluruh pemimpin ini berkumpul untuk membahas apa yang disepakati sejak 1 dekade silam untuk mengatasi krisis ekonomi global. Kali ini tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang mengancam perekonomian global. Para pimpinan-pimpinan elit dunia G20 telah tiba di Osaka, dan tentu saja yang paling mengundang sorotan adalah Presiden Donald Trump, Presiden Xi Jinping, dan Presiden Vladimir Putin. Group of 20 atau G20 merupakan sebuah kelompok internasional yang terdiri atas 20 negara. Dilihat dari sudut konstruktivisme, penyebab terbentuknya G20 ialah dengan latar belakang ekonomi. Adanya kelompok ini dengan tujuan untuk mencegah krisis keuangan internasional. Adapun teori-teori konstruktivisme hubungan internasional. Yang pertama ialah budaya anarki. Argumen yang disampaikan oleh Wen adalah penolakan posisi kaum neoralis, yang menurut mereka bahwa anarki pasti mengarah ke pertolongan diri sendiri. Bagi Alexander Wen, adanya interaksi dengan negara lainlah yang menciptakan dan memberi contoh satu struktur identitas dan kepentingan daripada yang lainnya. Struktur tidak mempunyai eksistensi atau kekuatan klausal selain dari proses. 3 anarki yang ideal menurut Wen adalah Hobbesian, Lockean, dan Kantian. Yang kedua ialah norma masyarakat internasional. Martha Pinner Moore mengatakan varian konstruktif lain, national interest in international society. Poin awalnya yakni definisi identitas dan kepentingan negara. Perilaku negara didefinisikan oleh identitas kepentingan sebagai kekuatan internasional, dengan norma-norma perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional. Martha Pinner Moore berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dikemukakan oleh organisasi internasional dapat secara meyakinkan memengaruhi panduan nasional, dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma-norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya. Poin ketiga adalah kekuatan organisasi internasional.
Analisis Barnett dan Finnemore berargumen bahwa organisasi internasional jauh lebih penting dan tidak bisa direduksi menjadi hamba negara. Organisasi internasional kuat karena merupakan sebuah birokrasi dan karena mengejar tujuan sosial internasional yang dianggap menarik oleh para aktor utama lain. Contohnya adalah Bank Dunia yang memiliki uang dan penjaga perdamaian PBB yang memiliki senjata. Namun, organisasi internasional tidaklah selalu menjadi kekuatan abadi. Terdapat pula kemungkinan kalau mereka mengikuti kepentingannya sendiri yang sempit dan berjalan tanpa mengindahkan kepentingan negara. Yang keempat ialah pendekatan konstruktivis terhadap kerjasama Eropa. Menurut kaum realis, sejarah kerjasama Eropa dalam wilayah Uni Eropa adalah kerjasama yang suram. Kenneth Larbo melalui pendekatan konstruktivisme memberi pandangan cerita yang berbeda, bahwa kerjasama kebijakan luar negeri tidak hanya merupakan produk kepentingan nasional, namun terjadi karena proses interaksi sosial. Ray Kozlowski berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis mengungkapkan kerjasama Eropa secara lebih baik daripada perspektif federalisme atau intergovernmentalisme. Yang terakhir ialah pembentukan identitas dan norma domestik. Pakar konstruktivis seperti Finnemore dan Wen menekankan betapa pentingnya lingkungan internasional dalam membentuk identitas negara. Norma internasional memiliki efek yang tidak sama di negara yang berbeda. Saya berspekulasi tentang faktor domestik yang bertanggung jawab untuk variasi tersebut. Dunia sosial dan politik disusun dari keyakinan bersama, bukan entitas fisik. Hal itu selalu menjadi titik awal bagi analisis menurut kaum konstruktivis. Selanjutnya ialah kritik konstruktivisme sosial. Dalam setiap paradigma, tentunya akan terdapat kritik. Salah satu kritik terhadap konstruktivisme, yakni neorealisme, adalah penentang teoritis utama bagi sebagian besar kaum konstruktivis. Kaum neorealisme bersifat skeptis tentang pentingnya konstruktivis yang melekat pada norma, terutama norma internasional. Namun, di saat yang bersamaan, kaum neoralis tidak siap menerima bahwa negara dapat dengan mudah menjadi teman karena adanya interaksi sosial yang terjadi. Menurut para kaum neoralis, yang dihadapi negara dalam anarki adalah masalah yang tidak cukup dianalisis oleh para konstruktivis, yakni ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah tentang niat yang ada dan niat masa depan negara lain. Namun, kaum konstruktivis akan mempertahankan konsep bahwa anarki adalah entitas yang lebih kompleks daripada yang diasumsikan oleh kaum neoralis. Tibalah kita di ujung video ini, yaitu kesimpulan. Pandangan konstruktivis terhadap realitas HI hadir untuk membantah pandangan neoralis yang memandang dunia sebagai sesuatu yang anarkis dan kondisi tersebut merupakan given dan ada dengan sendirinya, di mana perang terjadi karena tidak ada yang mencegah negara untuk berperang. Kaum konstruktivisme beranggapan bahwa tiap tindakan negara, seperti perang atau hubungan yang baik, didasarkan pada meanings yang muncul dari interaksinya dengan lingkungan internasional. Tindakan negara dalam konstruktivis memberikan pengaruh kepada bentuk sistem internasional, sebaliknya sistem tersebut memberi pengaruh kepada perilaku negara-negara. Gimana? Udah paham belum? Nah, kalau belum paham bisa langsung taruh pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.